Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba menjelaskan materi untuk pertemuan keempat, yaitu terkait instrumen-instrumen hukum lingkungan Indonesia. Jadi setelah sebelumnya kita membahas bagaimana kelembagaan terkait hukum lingkungan Indonesia dan seperti apa kewenangan-kewenangan yang dipegang mulai dari tingkat pemerintah yang nanti diwakili oleh kementerian, kemudian dilanjutkan dengan tingkat provinsi, gubernur, sampai dengan wali kota ataupun bupati. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita yang pertama akan mencoba melihat instrumen-instrumen terkait pengendalian pencemaran lingkungan dan instrumen-instrumen terkait ekonomi dan sukarela. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait instrumen perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan. Yang pertama ada kajian lingkungan hidup strategis atau dikatakan sebagai atau bisa disebut juga sebagai KLHS. Jadi di sini merupakan satu instrumen yang bertindak sebagai langkah awal preventif sebelum nanti adanya AMDAL nanti sebagai salah satu instrumen pencegahan juga. KLHS di sini merupakan sebuah rangkaian analisis yang nanti dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk nanti dapat memastikan bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dari analisis yang dilakukan tadi, dan nantinya terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana ataupun nanti program. Kemudian wewenangnya terkait KLHS di sini dimulai dari lingkup yang tertinggi, yaitu di lingkup pemerintah yang nanti diwakili oleh kementerian. Kemudian ada pemerintahan provinsi hingga nanti pemerintahan kabupaten atau kota. Jika nanti daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, pemerintah nantinya berkewajiban memperbaiki dan menghentikan suatu usaha ataupun kegiatan. Jadi pemerintah di sini baik itu pemerintah pusat ataupun nanti pemerintah daerah, provinsi ataupun nanti kabupaten kota. Peraturan perundangan terkait teknis pedoman umum ataupun nanti pedoman pelaksanaan sudah ada turunannya. Jadi yang pertama untuk pedoman umumnya ada di Permen LH 9 2011. Kemudian terkait pedoman pelaksanaannya nanti ada di Permendagri 67 tahun 2012. Kemudian melalui KLHS ini kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
nanti diharapkan memang dimanfaatkan untuk nanti perencanaan pembangunan. Kemudian adanya juga nanti disusun dalam KLHS di sini perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, apa saja dampak-dampaknya dan resiko lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan sampai dengan waktu penyusunan KLHS ini. Kemudian bagaimana kinerja layanan ataupun jasa ekosistem. Selanjutnya seperti apa efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dan seperti apa tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Jadi ini 6 hal atau 6 poin yang setidaknya nanti akan ada atau akan kita temukan pada dokumen KLHS. Selanjutnya setelah KLHS, instrumen berikutnya yang terkait pencegahan, yaitu ada baku mutu lingkungan hidup yang nantinya ada 2 macam. Ada yang dilihat dari sebabnya, ada yang dilihat dari akibatnya. Jadi sebab di sini nanti kita katakan sebagai efluen, jadi baku mutu efluen, sedangkan akibat di sini adalah baku mutu ambien. Jadi bisa kita katakan kalau baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar dari suatu makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Baku mutu di sini akan menjadi penentu dalam nanti menetapkan suatu kejadian pencemaran. Jadi baku mutu dan ambang batas di sini, baku mutu sifatnya diwajibkan. Jadi nanti ada aspek hukum di dalamnya. Sedangkan terkait ambang batas itu sebagai suatu batas atau ukuran. Jadi nanti ketika baku mutu dilewati misalnya pada suatu wilayah atau pada suatu lingkungan, nanti ada suatu aspek hukum yang menjadi tindak lanjutnya. Jadi nanti yang dikatakan sebagai pencemaran lingkungan hidup yaitu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang nantinya melanggar effluent standar ataupun stream standard. Apa nanti yang dikatakan effluent standard? Jadi effluent standard di sini adalah kadar maksimum limbah yang nanti diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan. Jadi nanti secara spesifiknya bisa dilihat di baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan ada baku mutu gangguan. Jadi gangguan di sini misalnya dari gangguan suara misalnya. Kemudian stream standard itu dikatakan sebagai batas kadar untuk sumber daya tertentu. Jadi biasanya
sumber dayanya itu untuk yang ada di sungai, waduk, ataupun danau. Jadi dasar kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukan atau istilahnya biasanya. Jadi contohnya di sini baku mutu air, ada baku mutu air sungai, baku mutu di daerah pesisir misalnya, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan yang lain sebagainya lagi. Jadi dua jenis dari baku mutu, yang pertama ada effluent standar dan satu ada stream standar. Berikut beberapa macam baku mutu. Jadi ada baku mutu air, air limbah, air laut, dan yang lain sebagainya. Kemudian terkait pidana atau terkait pertanggungjawaban dari aktivitas pencemaran, kalau kita melihat dari UU PPLH, jadi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, ada di pasal 98 dan 100. Di situ tertera pidana terhadap pelaku pencemaran. Jadi dari kedua pasal tersebut, pasal 98 yang nantinya lebih berat dibandingkan pasal 100. Pasal 98 terkait baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Pasal 98 di sini suatu tindak pidana, sedangkan pasal 100 tindak lanjut dari sanksi administratif. Nanti terkait perbedaan antara pidana dan administratif akan kita bahas lebih detailnya pada pertemuan berikutnya. Kemudian ketentuan dari baku mutu lingkungan hidup biasanya secara umum nanti diturunkan melalui undang-undang dan perda. Jadi mungkin kalau kalian pernah mendapatkan ada beberapa perda yang mengatur terkait baku mutu lingkungan hidup, apakah terkait air limbah atau terkait air sungai, peruntukan untuk rekreasi dan lain sebagainya. Kemudian terkait ketentuan teknisnya atau yang terkait pelaksanaan, nanti ada juga dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun peraturan daerah. Selanjutnya ada AMDAL dan UKL-UPL. Jadi AMDAL atau UKL-UPL di sini adalah suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan ataupun usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi bisa dikatakan AMDAL di sini dokumen kajian lingkungan yang harus dibuat sebelum nanti pengajuan rencana kegiatan atau rencana usaha pada suatu wilayah atau area tertentu. Jadi sebagai salah satu syarat untuk nanti dikeluarkannya izin untuk melakukan kegiatan atau usaha. Di mana nanti AMDAL di sini kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sedangkan UKL-UPL pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi sederhananya ketika Bapak A ingin membuat satu ruko
yang nantinya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sedangkan ada lagi Bapak B, dia akan membuat satu pabrik tahu dan tempe misalnya. Maka nanti akan dilihat ketika memang dampaknya dari usaha tadi cukup besar. Jadi misalnya ketika memang nanti pabrik tahu tempenya itu skalanya cukup besar, maka nanti akan dibebankan, akan diwajibkan untuk menyiapkan amdalnya. Sedangkan jika memang skalanya cukup kecil, maka nanti cukup dibuat dokumen UKL-nya. Selanjutnya yang dikatakan sebagai dampak penting suatu usaha atau kegiatan dilihat dari yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang nantinya terkena dampak rencana usaha dan kegiatan, besaran luas wilayah usaha atau kegiatan, kemudian intensitas berlangsungnya dan lamanya dampak, kemudian banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, kemudian sifat kumulasi dampak, kemudian berbalik dan atau tidak berbaliknya dampak, dan kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan. Kerangkanya terdiri dari kerangka acuan atau KA, kemudian ada rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rincian muatannya, yang pertama ada pengkajian mengenai dampak, kemudian evaluasi kegiatan di sekitar lokasi, saran tanggapan masyarakat, perakiraan besaran dampak penting, evaluasi holistik dampaknya tadi, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Usaha dan kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup tapi nanti bisa dikecualikan dari kewajiban penyusunan AMDAL apabila yang pertama, lokasi rencananya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan, lokasi rencananya pada kabupaten kota dengan rencana detail tata ruang strategis kota, dan yang ketiga, usaha kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. Yang selanjutnya, instrumen pencegahan adalah salah satunya analisis resiko lingkungan, di mana analisis resiko lingkungan merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan limbah B3. Ini merupakan suatu faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungan. Proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Latar belakangnya karena bisa jadi dikarenakan kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL. Tahapan analisis resiko lingkungan, yang pertama pengkajian resikonya. Jadi mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besaran konsekuensi atau akibat, penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan. Yang kedua, pengelolaan resiko. Jadi dilakukan evaluasi risikonya atau diseleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, kemudian pemilihan tindakan untuk pengelolaan dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Yang ketiga, komunikasi risiko, pertukaran informasi dan pendapat yang berkenaan dengan risiko.
Jadi 3 tahapan mulai dari pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Analisis risiko lingkungan pada perusahaan biasanya dalam diagram alir ataupun dalam bentuk audit lingkungan. Perbedaan antara audit lingkungan dengan AMDAL: ketika AMDAL tadi dilakukan sebelum kegiatan, kemudian hanya sekali sebelum kegiatan berlangsung, cakupannya berbagai aspek yang nantinya berdampak jangka panjang dan sifatnya wajib, terbuka, dan melibatkan masyarakat. Sedangkan untuk audit lingkungan sendiri dilakukan setelah kegiatan berlangsung, sifatnya kontinu pada periode waktu tertentu, cakupan masalahnya pada kasus atau hal yang sedang dihadapi, dan sifatnya sukarela dan rahasia. Jadi biasanya memang dilakukan internal oleh perusahaannya biasanya. Yang berikutnya perizinan lingkungan. Perizinan di sini berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan. Salah satunya ada di PP 27 2012 terkait izin lingkungan secara umum. Kemudian ada juga di AMDAL dan UKL UPL. Ada juga di izin di PPLH juga terkait pembuangan limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ada juga PP 181 dan beberapa peraturan perundangan yang lain terkait perizinan lingkungan. Izin lingkungan sendiri sebenarnya masih belum bisa berjalan secara optimal karena adanya konflik norma. Jadi ada perbedaan kedudukan dari peraturan perundangannya, ada yang dalam bentuk undang-undang, ada yang dalam bentuk peraturan pemerintah, ada yang dalam bentuk perda misalnya, dan masih adanya peraturan perundangan yang belum tersinkronisasi dengan baik. Jadi contohnya di sini antara UU PPLH dan PP 27 masih ada yang belum tersinkron. Misalnya ada perbedaan dari besaran pidana yang dikenakan kepada pelaku pencemaran misalnya. Ada dari undang-undang PPLH dan undang-undang dari PP 27, bebannya berbeda, sehingga nanti bisa menjadi salah satu kelit untuk si pelaku untuk meminimalkan dampak yang mesti mereka pertanggungjawabkan. Selanjutnya instrumen ekonomi dan sukarela. Jadi di instrumen ekonomi dan sukarela di sini ada yang dikatakan sebagai internalisasi biaya lingkungan atau polluter pays principle. Jadi di sini ketika aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan jasa itu pastinya akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup yang sebenarnya itu harusnya dijadikan suatu aset penting. Instrumen ekonomi di sini dikatakan sebagai kebijakan alternatif dalam menghadapi keberadaan eksternalitas. Jadi eksternalitas di sini dalam suatu kegiatan ekonomi atau misalnya dalam suatu kegiatan industri yang memanfaatkan sumber daya alam. Pada umumnya ada suatu kegiatan eksternal atau aktivitas yang belum dimasukkan dalam suatu aktivitas ekonomi, sehingga sebenarnya ketika biaya itu dimasukkan itu dapat menjadi sumber daya untuk nantinya lingkungan hidup sebenarnya. Jadi
Yang dikatakan sebagai eksternalitas di sini adalah adanya degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ketika suatu kegiatan ekonomi misalnya pengambilan batu bara misalnya, ketika nanti dikonversi batu baranya menjadi suatu produk lain, jadi membutuhkan adanya misalnya penggunaan alat atau penggunaan sumber daya, tapi ada yang belum dimasukkan terkait degradasi kualitas atau kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat dari aktivitas tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai eksternalitas negatif, karena sifatnya memang negatif dia. Jadi eksternalitas di sini adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik nanti dampaknya yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Pencemaran lingkungan dikatakan sebagai eksternalitas negatif, kerugian atau biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak di luar satu aktivitas produksi. Dalam konteks ekonomi, eksternalitas di sini salah satu bentuk kegagalan pasar atau market failure. Karena adanya suatu biaya yang tidak ditanggung oleh pelaku ekonomi. Kemudian permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas usaha atau kegiatan industri, atau dikatakan juga sebagai incidental uncharged disservice. Kemudian Arthur Cecil Pick itu pernah menyebutkan terkait Pigovian tax, jadi di mana eksternalitas dapat diinternalisasi secara optimal dengan menerapkan pajak pada setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran, meskipun pada penerapannya masih kurang optimal dan efisien. Penerapan instrumen ekonomi nanti harus melihat efisiensi biaya dan efektivitas hasil yang dicapai dari suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Instrumen ekonomi internalisasi eksternalitas atau mekanisme pembayaran secara penuh akibat adanya pencemaran lingkungan. Instrumen ekonomi mengurangi konflik pembangunan versus lingkungan. Jadi dengan adanya instrumen ekonomi, konflik antara pembangunan lingkungan bisa dikurangi. Melalui instrumen ekonomi juga meningkatkan dan menstimulasi efisiensi dalam penggunaan barang dan jasa dari sumber daya alam. Dan sebagai sumber penerimaan, jadi ada masukan melalui pajak atau retribusi terkait lingkungan. Kemudian kategori kebijakan terkait instrumen ekonomi sebagai sekian pilihan kebijakan yang dapat diterapkan dalam penanganan permasalahan lingkungan. Ada command and control mechanism. Ini biasanya dari pemerintahan secara langsung yang bisa memberikan komen dan bisa mengontrol. Ada mekanisme kontrol dan ada mekanisme command. Atau market based economic instrument atau instrumen-instrumen ekonomi yang berbasis pasar. Jadi contohnya ada pajak lingkungan atau izin yang dapat diperdagangkan, sistem deposit dan penggantian, dan dana jaminan. Jadi dari situ kita bisa simpulkan setidaknya ada 4 macam instrumen ekonomi yang bisa digunakan. Jadi yang pertama ada pajak lingkungan atau pollution tax, izin yang dapat diperdagangkan, marketable permits,
sistem deposit dan penggantian atau deposit refund system, dan dana jaminan atau performance bonds. Meskipun sebenarnya masih ada instrumen-instrumen ekonomi lainnya yang sudah dikembangkan juga di beberapa negara, tapi memang masih belum menjadi satu pilihan yang menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di referensi utama yang saya gunakan terkait materi pada pertemuan kali ini dari Syarif Wibisana 2014, Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasusnya. Saya sudahi sampai sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.